Ini contoh bid'ah yang pertama, membaca Pancasila. Lalu apakah cinta tanah air kita bukan keimanan? Pada dasarnya bukan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari salah satu ustadz Wahabi. Dia ini mengatakan bahwasanya membacakan atau membaca Pancasila itu adalah pekerjaan yang bid'ah atau bagian dari hal-hal yang bid'ah. Ini menurut saya analogi yang semacam ini sangat berbahaya berada di kalangan kita atau berada di Indonesia ini. Sebab ketika dia mengatakan bahwasanya membaca Pancasila itu bid'ah, berarti kalau bid'ah versi dari mereka ya tentu adalah suatu pekerjaan yang sesat yang nanti wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu nanti masuk neraka. Ini sangat bahaya menurut saya. Ini bisa memupuk seseorang itu untuk tidak cinta terhadap negeri ini, untuk tidak menghargai kepada perjuangan orang-orang yang telah berjuang memerdekakan Indonesia ini. Itu menurut pemikiran saya sebagai orang yang belum banyak paham tentang masalah kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Tentu pelajaran itu kita dapat di sekolah-sekolah kita. Itu bagi orang-orang yang sekolah di sekolah negeri atau di sekolah swasta juga diterangkan tentang masalah bagaimana sejarah Indonesia ini. Akan tetapi herannya dari orang-orang Wahabi ini atau ustadz-ustadz mereka mengatakan bahwasanya, atau banyak dari mereka yang mengatakan bahwasanya membaca Pancasila ini bid'ah, kemudian membaca Indonesia Raya itu bid'ah dan yang selainnya. Menurut saya hal-hal ini perlu untuk menjadi perhatian yang sangat serius, sehingga ini kalau misalnya menjadi besar itu sangat bahaya. Mereka saja yang masih kelompok kecil itu menurut saya itu sudah mereka berani menyuarakan hal-hal yang menurut saya yang menjadi urgent di dalam negara ini. Mereka itu sudah berani menabraknya, mengatakan bid'ah, mengatakan ini. Itu sangat bahaya menurut saya. Mungkin teman-teman yang ngerti masalah hukum tata negara ini bagaimana menyikapi hal yang seperti ini. Saya sebagai orang awam dalam hukum tata negara ini menyikapi hal tersebut hal yang serius yang perlu untuk diperhatikan. Itu menurut saya. Kemudian juga ketika mengatakan bahwasanya cinta terhadap tanah air ini bukan sebagian dari iman. Ini lagi-lagi pernyataan ini menurut saya sangat bahaya, karena tentu kita tahu bahwasanya terjadinya sebelum November ketika perang di Surabaya itu adalah salah satu fatwa dari Hasyim Asy'ari ketika beliau menyatakan hubbul watan minal iman. Ketika cinta negara dikatakan sebagian dari iman dan orang-orang yang mati membela negara ini adalah syahid, maka para orang-orang itu atau santri, para masyarakat Indonesia ini kan bergejolak hatinya untuk mempertahankan Surabaya atau Indonesia ini. Jadi kalau dikatakan bukan sebagian dari iman, menurut saya itu sangat bahaya pernyataan seperti ini. Sebenarnya kalau dikatakan cinta negara ini bukan iman, karena yang dimaksud oleh orang-orang atau oleh guru-guru kita, cinta negara ini adalah sebagian dari iman. Maksudnya adalah ketika kita cinta terhadap negara ini, kita akan menghargai orang-orang yang ada di dalam negara ini dengan perbedaannya, dengan segala macam aneka ragam adat istiadatnya atau tradisinya. Kita akan saling menghargai. Ketika saling menghargai seperti itu, maka tumbuhlah cinta iman kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasulnya terus bertambah. Itu mungkin yang dimaksud oleh para masyayikh kita yang disebut dengan hubbul watan minal iman. Ketika cinta terhadap negara ini, maka kita tidak gampang terpecah belah oleh orang-orang yang di luar negara ini untuk menghancurkan negara ini. Sebab bahaya menurut saya ketika seorang warganya atau warga negara itu sudah tidak cinta terhadap negaranya, maka orang-orang yang ada di luar yang ingin menghancurkan negara tersebut, maka akan gampang sekali untuk menghancurkan negara tersebut. Maka pernyataan hubbul watan minal iman perlu untuk digaungkan sehingga terbukti pernyataan ini dapat mempertahankan atau bisa memerdekakan negara Indonesia ini. Ketika ada orang-orang baru, kelompok baru seperti Wahabi ini mempertanyakan atau menyoal hubbul watan minal iman, maka menurut saya mereka tidak pantas. Mereka yang tidak ngerti atau tidak begitu mengerti sejarah tentang Indonesia ini, sebaiknya jangan begitu banyak menyinggung tentang masalah itu. Karena kalau banyak menyinggung tentang masalah itu, nanti banyak orang yang akan
berbenturan dengan mereka. Sehingga ketika berbenturan, jangan katakan bahwasanya kalian itu terdolimi, kalian itu begini dan begitu. Ini semuanya terjadi bukan karena orang-orang di luar kelompok mereka, akan tetapi mereka dulu yang memancing-mancing sehingga terjadilah benturan terhadap kelompok mereka. Menurut saya, orang-orang yang belum mengerti tentang sejarah Indonesia, tentang bagaimana munculnya hubbul watan minal iman, jangan terlalu dalam untuk mempertanyakan atau mempermasalahkan hal itu. Karena kalau masih mau tinggal di Indonesia, maka hargailah semua keberagaman yang ada di Indonesia ini, terutama adat istiadatnya, tradisinya, yang berkembang di masyarakat. Hargai seperti itu. Yang bertentangan misalnya dengan syariat, maka kita rubah dengan cara sehalus mungkin. Karena memang Islam ini dengan bil mau'idotil hasanah, dengan mau'idoh yang bagus, bukan dengan kekerasan. Kita tahu bahwasanya Wali Songo sukses memasukkan Islam ke orang-orang di Indonesia ini bukan dengan mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini haram, ini kufur, bukan, akan tapi dengan lembah lembutnya, dengan masuk ke tradisi-tradisi mereka, masuk ke adat istiadat mereka, sehingga yang tidak sesuai tradisi itu dengan Islam, masukkan sedikit demi sedikit Islam kepada adat-adat itu, sehingga dikategorikan atau diistilahkan tidak merusak adatnya, akan tetapi merubah apa yang tidak sesuai di dalam adat itu. Atau diistilahkan juga adalah ketika ada satu gelas itu isinya khamar misalnya, atau hal-hal yang diharamkan, kita tidak menghancurkan gelasnya, akan tetapi kita membuang hal yang tidak baik tersebut, diganti dengan hal yang sesuai dengan syariat, misalnya dengan air atau yang lainnya, istilahnya seperti itu. Sehingga kalau kita analogikan, orang-orang Wahabi ini memaksakan bahwasanya sesuatu yang tidak cocok, yang menurut mereka tidak cocok, padahal itu belum tentu benar. Mereka paksakan harus dirubah seperti itu, ditekan seperti itu. Sesuatu yang ditekan bukan tambah nurut, akan tapi itu tambah melawan. Seharusnya Wahabi mengerti konsep yang semacam ini. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Wahabi ini ketika dia berani menyoal tentang masalah Indonesia, terlalu berani, itu sangat bahaya menurut saya. Sebaiknya kalau mau berdakwah Wahabi ini, ya berdakwah dengan sesuai keyakinan mereka, sesuai akidahnya mereka, sesuai fikihnya mereka, dengan tanpa menyinggung orang lain. Itu lebih baik. Seperti halnya yang terdahulu di kelompok-kelompok yang terdahulu sebelum adanya Wahabi ini, kayaknya kelompok-kelompok atau ormas-ormas sebelum adanya Wahabi ini, menurut saya memang ada gesekan, akan tapi tidak separah ketika ada Wahabi ini atau dengan Wahabi ini. Mereka itu sangat lantang sekali menyuarakan, akan tetapi ketika dia menyuarakan yang menurut mereka itu benar, tapi pada kenyataannya pada kitab-kitab yang asli itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Menurut saya pernyataan Ustadz-Ustadz Wahabi ketika dia menyinggung atau menyoal masalah Indonesia ini, itu perlu serius untuk kita tanggapi, terutama seperti di dalam video tersebut. Karena kalau kita tidak tanggapi secara serius, maka bahaya ketika ada satu atau dua orang, bahkan lebih banyak mengikuti mereka. Generasi muda atau generasi Indonesia ini sangat, ya nanti akan tidak mengenal terhadap Indonesia ini sendiri. Itu menurut saya. Entah teman-teman netizen berpandangan seperti apa, tapi ini adalah pandangan saya terhadap video tersebut. Masalah teman-teman punya pandangan berbeda atau sama dengan saya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya, kalau ini tidak diperhatikan, nanti menurut saya ini akan menimbulkan satu mudarat atau bahaya, entah kepada negara ini nanti atau kepada bangsa ini. Itu menurut saya sebagai orang awam terhadap negara ini. Karena saya akui bahwasanya untuk masalah kenegaraan ini saya pribadi memang tidak membidanginya, tapi pandangan-pandangan tadi adalah pandangan-pandangan saya sebagai orang atau sebagai bangsa Indonesia ini yang peduli terhadap orang-orang yang berani menyoal Indonesia seperti tadi. Itu menurut saya sangat bahaya. Inilah pandangan saya pribadi terhadap video tersebut. Dari saya, semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa mencerahkan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.